Dua calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara Indonesia masa depan dalam sarasehan IKA-UNM di Hotel Four Points, Kota Makassar pada Sabtu 18 November 2023. Dalam sarasehan tersebut, keduanya memaparkan dua hal, yakni reposisi praktik demokrasi Pancasila dengan kenyataan saat ini, serta bagaimana praktisi ekonomi menuju Indonesia yang berkeadilan. Adapun untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Timur, Rinaldi. Silakan untuk laporan lengkap dari Anda, rekan Rinaldi. Baik, terima kasih rekan Nina dan selamat siang Tribuners. Benar sekali kemarin dua calon presiden Anies Rashid Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara Indonesia masa depan dalam sarasehan IKA UNM di Hotel Four Points by Sheraton, Jalan Andi Jema, Kota Makassar, Sabtu 18 November 2023 kemarin. Dalam sarasehan tersebut tentu keduanya memaparkan dua hal, yaitu reposisi praktik demokrasi Pancasila dengan kenyataan saat ini, serta bagaimana praktisi ekonomi menuju Indonesia yang berkeadilan. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendapat kesempatan lebih dulu, di mana Ganjar tiba di Hotel Four Point sekitar pukul 9.38 waktu Indonesia bagian tengah, didampingi oleh Ketua PDIP Sulawesi Selatan Ridwan Andi Witir. Ganjar mendapat Ganjar mendapat sambutan hangat oleh Ketua IKWNM Nurdin Halid dan juga Rektor Universitas Negeri Makassar, Prof. Hussein Syam maksud saya. Dalam sesi pertama, kesempatan diterima oleh Ganjar untuk memaparkan gagasannya mengenai tema yang sudah diberikan di depan para anggota IKWNM. Ganjar Ganjar Pranowo menyoroti berbagai isu penting terkait demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Dia menggarisbawahi pentingnya memperkuat praktisi demokrasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila sebagai landasan utama bangsa Indonesia. Selain itu, dalam konteks ekonomi, Ganjar Pranowo menyampaikan gagasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Visi ekonominya mencakup langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia. Namun ada satu hal yang menarik ketika pada saat sarasehan IKWNM kemarin, ketika Ganjar mendapatkan pertanyaan dari salah satu pakar hukum tata negara UGM, yaitu Prof. Zainal Arifin Mokhtar. Kala itu Prof. Zainal menanyakan kepada Ganjar soal penilaiannya terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia saat ini. Dirinya ingin mengetahui bagaimana penilaian Ganjar sebagai calon presiden terkait penegakan hukum dan HAM, dan setelah dan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, apakah masih sama dengan sebelumnya atau sudah tidak sama? Sontak Ganjar yang mendengar hal tersebut langsung menjawab pertanyaan dari Prof. Zainal. Eh, Tak segan-segan Ganjar langsung juga memberikan nilai nilai poin 5 terkait penegakan hukum dan HAM di masa Presiden Joko Widodo saat ini. Pasalnya ada beberapa kasus yang mencuat beberapa waktu lalu yang membuat penilaian dari Ganjar turun terhadap penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Namun pada saat sarasehan kemarin, Ganjar enggan untuk mengungkap kasus apa yang membuat dirinya memberikan nilai 5 kepada penegakan hukum dan HAM pada era Presiden Joko Widodo. Adapun faktor rekayasa dan intervensi juga menjadi salah satu hal dari penilaian Ganjar terhadap penegakan hukum dan HAM yang menurun saat ini. Lalu pada sesi kedua, giliran dari calon presiden nomor urut 1 yaitu Anies Rashid Baswedan. Anies sendiri tiba di Hotel Four Points sekitar pukul 14.54 waktu Indonesia bagian tengah kemarin di Hotel Four Points. Anies juga tiba didampingi oleh anggota DPD RI Bapak Tamsil Lindrung, mulai dari depan hotel hingga ke dalam ruangan. Sama halnya dengan Ganjar, Anies juga mendapatkan sambutan hangat oleh Ketua IKWNM Bapak Nurdin Halid dan Rektor UNM Prof. Hussein Syam. Di depan para IKWNM, Anies juga menyampaikan gagasannya mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi harus dijaga. Pasalnya kebebasan berpendapat yang ada di Indonesia saat ini, kata Anies, dinilainya tertutup akibat adanya Undang-Undang ITE. Lalu mantan Gubernur DKI Jakarta juga ini mengaku tidak akan menghapus
melainkan akan merevisi Undang-Undang ITE yang menjadi polemik di Indonesia saat ini. Anies menegaskan dalam pandangannya kemarin, yang paling penting dari kritikan adalah mengenai substansinya. Pasalnya saat ini eh, sudah saatnya bagi para pengkritik untuk mendapatkan ruang agar menjadi evaluasi demokrasi. Dan bagi substansi yang mendapatkan kritikan, kata Anies kemarin, itu harus memberikan hak jawab kepada para pengkritik yang mengkritik substansinya. Adapun kata Anies, Indonesia diibaratkan saat ini seperti halnya negeri Konoha yang berada di serial Naruto saat ini. Pasalnya sudah 25 tahun Indonesia menjalani reformasi mulai dari tahun 1998. Namun hingga saat ini negara Indonesia seperti tak ada keberanian untuk mengucapkan suatu kebenaran karena terhalangi oleh berbagai peraturan yang ada. Hal tersebut menggambarkan adanya kemunduran keberanian dalam mengekspresikan kebebasan berpendapat yang ada di Indonesia saat ini. Apalagi kata mantan Menteri Pendidikan ini, masih banyak ketimpangan yang tidak merata yang dirasakan oleh masyarakat di Indonesia saat ini. Olehnya kehadiran Ganjar dan Anies Baswedan dalam diskusi ini memberikan gambaran jelas mengenai fokusnya dalam membangun fondasi demokrasi yang kuat dan menjalankan ekonomi yang lebih merata, serta juga menciptakan Indonesia yang adil dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Seperti itu kiranya rekan Nina. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Renaldi. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.